Halo sahabat otomotif, kembali lagi di channel Drift Blog. Kali ini kita akan bahas sebuah SUV terbaru tahun 2025 yang digadang-gadang bakal jadi penantang serius. Toyota Innova Zenix dan Honda CR-V. SUV ini hadir dengan desain gagah, kabin luas, serta fitur modern yang bikin banyak orang penasaran. Jadi, apakah SUV baru ini benar-benar bisa saingi dominasi Innova dan CR-V di pasar Indonesia? Mari kita kupas tuntas bersama-sama. Pertama, kita bahas soal desain eksterior. SUV terbaru 2025 ini tampil dengan wajah yang gagah dan modern. Grill besar dengan aksen chrome membuat mobil ini terlihat lebih premium. Lampu LED sudah hadir dengan desain tajam, memberi kesan futuristik. Dari samping, bodi terlihat kokoh dengan garis tegas. Sementara velg alloy besar menambah kesan sporty. Jadi, kalau dilihat sekilas, SUV ini jelas siap bersaing dengan Innova maupun CR-V yang sudah punya nama besar. Masuk ke bagian dalam, SUV ini menawarkan kabin yang luas. Konsep 7-seater membuatnya cocok untuk keluarga besar. Kursi dilapisi bahan berkualitas dengan kenyamanan ekstra. Dan ruang kaki di baris kedua maupun ketiga cukup lega. Dashboard tampil modern dengan layar sentuh besar, panel instrumen digital, dan setir multifungsi. Bahkan, ada ambient light yang membuat kabin terasa lebih mewah. Dibanding Innova dan CR-V, interior SUV ini bisa dibilang cukup kompetitif. Bahkan mungkin lebih unggul di beberapa aspek. Untuk urusan mesin, SUV baru 2025 ini hadir dengan beberapa pilihan. Ada mesin bensin turbo untuk tenaga yang lebih responsif, dan ada juga varian hybrid yang lebih hemat bahan bakar. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis CVT yang halus, serta opsi penggerak roda depan maupun all-wheel drive. Dengan tenaga lebih dari 170 horsepower, performanya bisa bersaing dengan Honda CR-V terbaru. Sementara itu, konsumsi BBM yang lebih efisien bisa jadi nilai plus dibanding Innova Zenix. Salah satu daya tarik utama SUV ini adalah fitur teknologi modern. Ada sistem keselamatan canggih seperti Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, Blind Spot Monitoring, hingga Automatic Emergency Braking. Selain itu, head unit layar besar mendukung Apple CarPlay dan Android Auto. Ditambah sound system premium yang bikin pengalaman berkendara semakin menyenangkan. Fitur ini membuat SUV baru ini benar-benar siap bersaing bahkan dengan SUV Jepang yang sudah lebih dulu populer. Kalau kita bandingkan dengan Toyota Innova Zenix yang sudah terkenal sebagai mobil keluarga sejuta umat, Innova masih punya kelebihan di jaringan servis yang sangat luas dan resale value yang tinggi. Sedangkan Honda CR-V punya citra sebagai SUV premium yang nyaman dan punya teknologi canggih. Nah, SUV baru 2025 ini mencoba menawarkan kombinasi keduanya. Harga lebih terjangkau, fitur modern lengkap, dan kenyamanan maksimal. Selain kelebihan, tentu ada juga kekurangan. Karena masih baru, SUV ini mungkin akan menghadapi tantangan di kepercayaan konsumen. Orang Indonesia biasanya masih lebih percaya merek Jepang yang sudah puluhan tahun hadir di sini. Selain itu, jaringan servis mungkin belum seluas Toyota atau Honda. Jadi ini bisa jadi salah satu hal yang dipertimbangkan pembeli. Namun, kalau kita lihat tren pasar otomotif Indonesia, SUV 7-seater semakin populer dari tahun ke tahun. Masyarakat kini lebih memilih mobil dengan kabin lega, bisa dipakai untuk keluarga, tapi tetap bergaya. Dan SUV ini hadir di waktu yang tepat, tahun 2025, ketika tren mobil keluarga modern sedang naik. Kalau strategi harga dan promosi tepat, bukan tidak mungkin mobil ini bisa jadi primadona baru. Bagaimana dengan harga? SUV baru 2025 ini diprediksi akan dibanderol
mulai dari 400 hingga 500 jutaan rupiah, tergantung varian dan fitur. Kalau benar di kisaran harga ini, tentu sangat menarik karena berada di level yang sama dengan Innova Zenix dan Honda CR-V. Apalagi dengan fitur tambahan seperti varian hybrid, harga ini bisa dianggap cukup kompetitif. Kesimpulannya, SUV 7-seater terbaru 2025 ini punya semua modal untuk jadi pesaing tangguh. Desain gagah, kabin luas, mesin bertenaga, hingga fitur modern membuatnya siap mengganggu dominasi Innova dan CR-V. Tinggal bagaimana konsumen Indonesia menerima mobil ini, apakah bisa melawan brand besar atau justru jadi alternatif menarik buat keluarga muda. Jadi, menurut kalian, apakah SUV ini bisa benar-benar menyalip kepopuleran Innova dan CR-V di Indonesia? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Dirift Vlog untuk update otomotif terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.